Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar!
dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. juga rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melaksanakan yaitu desiminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Endar. Untuk itu, sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu dengan membacakan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktunya kami persilahkan. Dan nanti setelah Bapak Kepala Sekolah akan dilangsungkan saja, biar tidak ini lagi, oleh Bapak Al Ustadz Endar Suhendar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka desiminasi calon guru penggerak Bapak Endar Darussalam SPD IMAG. Mudah-mudahan pelaksanaan ini ada dalam kelancaran, amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Semoga pelaksanaan ini menjadi bahan bagi kita semua untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD Rumah Putih 1 ini. Rumah Putih 3 ini. Dan kami sarankan kepada Pak Endar, mudah-mudahan dari awal guru penggerak atau calon penggerak sampai dengan nanti terakhir, semoga selamat dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dilaksanakan kepada anak-anak kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan kepada Bapak Ibu yang belum guru penggerak, ini sebagai motivator kita bahwa kita ini di zaman sekarang harus melaksanakan guru penggerak. Jadi yang belum, tolong ini menjadi motivator. Semua harus menjadi guru penggerak. Dan di kita sudah ada 3 orang, termasuk Pak Ade dan Pak Asep. Berarti 3 orang, tinggal yang lainnya menyusul. Mudah-mudahan semua jadi guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Dan Bapak menitipkan, walaupun yang 3 ini menjadi guru penggerak, tolong dalam pelaksanaannya, walaupun mungkin banyak kegiatan, jadi harus bisa membagi dengan kita sebagai mengajar di kelas. Jadi anak jangan sampai terlantar. Ini di luar jam pelajaran. Bu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Semoga pelaksanaan ini menjadi bahan bagi kita semua untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD Rumah Putih 1 ini. Rumah Putih 3 ini. Dan kami sarankan kepada Pak Endar, mudah-mudahan dari awal guru penggerak atau calon penggerak sampai dengan nanti terakhir, semoga selamat dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dilaksanakan kepada anak-anak kita. Ya, guru penggerak lebih maju, amin ya robbal alamin. Anak-anaknya cerdas, guru-gurunya sehat, banyak rezeki, semua dan orang tuanya bisa membantu kepada kelancaran pendidikan di kita. Itu saja yang Bapak sampaikan.
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke acara pokok, yaitu acara penyampaian elaborasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Endar Badrus Salam, SPDI MAG. Waktunya kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sahri sadri wa yassir bi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu yalim. Puji dan syukur senantiasa kita curah limpahkan kepada Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah curah ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in beserta umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil udman, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati dari instruktur CGP Angkatan 11 ini, yaitu Ibu Angel Lutfiah. Kemudian untuk pengajar praktiknya adalah Bapak Andi Permana Sutisna MPD, dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus Bapak Ketua PGRI Kecamatan Memasuki. Selanjutnya Bapak Ibu guru, rekan-rekan, teman sejawat, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan dan kemuliaan dalam acara ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam penyampaian diseminasi ya budaya positif atau dalam elaborasi pemahaman budaya positif di CGP Angkatan 11 ya, diawali dari konsep atau peta konsep utama modul budaya positif. Ada 5 yang akan disampaikannya, yaitu diawali dari disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum melanjut ya, mudah-mudahan tidak ada halangan saya sampaikan dulu pantun ya. Ya, suasananya tidak begitu serius ya. Mudah-mudahan ya tidak tegang ya. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Ya, nanti di terakhir ada pantun lagi ya. Tenang saja. Diawali dari disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini awali dari bahasa dulu ya, dari makna disiplin, dari disiplinar ya, yang artinya belajar begitu ya. Disiplin artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi ya dengan disiplin diri ya, dari murid-murid ya, Sokrates dan Plato. Kemudian pemahaman yang kedua ya, ada dari diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian
Yang pemahaman ketiganya, namun dalam budaya kita ya, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau kepatuhan untuk mendapatkan ketaatan, dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realitas. Nah, selanjutnya untuk itu kita tanggapi dengan perubahan paradigma dengan kegiatan kepala tangan. Ilustrasinya ada A dan B. Anda dan teman Anda diibaratkan di sini, sobeklah secari kertas kecil ya, secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu ya, tersebut dengan segala daya. Ya. Buatlah sebuah kepalan yang kuat. Gitu. Kemudian ilustrasi B-nya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Untuk meminta benda tersebut, B bisa membujuknya, ya, kemudian atau bahkan dengan ancaman bisa menghardik, juga bisa merayu, ya, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang terjadi? Nah, dari perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan sebagai ilusi kontrol, nah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampak, maaf ada kamu lewat, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang paling murid tersebut, yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ilusi bahwa kritik, ya, dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Seperti apakah ilusinya? Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialogi diri dengan negatif, ya, yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya dari ilusi ini ada yang terakhir ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula
orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif ya, tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan nanti akan terbentuk. Secara umum di sini nilai-nilai ya kebajikan universal, ada nilai-nilai kebajikan. Apakah nilai kebajikan di sini itu sifat positif ya manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut pastinya tentu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama juga maupun latar belakang. Selanjutnya ada setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ya atau dorongan dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan yang kita sudah tidak asing lagi ya, yang kita sudah tahu adalah profil pelajar Pancasila, di mana berisikan 6 ya isi dari profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Terakhir, 6, kreatif. Selanjutnya untuk teori motivasinya, di sini ada hukuman dan konsekuensi, kemudian serta restitusi ya. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 tahapan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, maka ada hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini diibaratkan seperti yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua masih eksternal, dan yang ini yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan disiplin positif atau motivasi internal ya. Selanjutnya next. Nah ini ada secara filosofis ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Dalam bahasa Jawanya saya nggak bisa ya, tapi kita bacakan saja. Adalah mardika iku jawarnya, noramung lapising pangreh, nging uga kuat kawasa aman diri pringga. Artinya merdeka itu tidak terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri ya. Selanjutnya untuk hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Hukuman, kenapa ada hukuman? Ini hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan sebagaimana kita ketahui ya. Sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri secara logis. Adapun selanjutnya restitusi dilakukan untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan setelah terjadinya kejadian atau pelanggaran atau kesalahan. Selanjutnya hukuman itu pasti berbeda ya dengan restitusi, dengan konsekuensi ya. Perbedaannya
kalau hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, bahkan dapat membuatnya trauma atau cedera, ya. Contohnya hukuman fisik, begitu ya. Hukuman bersifat satu arah dalam kerap terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Dampak hukuman kepada siswa dapat berbeda-beda. Cara pendisiplinan tersebut dapat membuat siswa merasa rendah diri, mungkin kemudian malu, bahkan merasa atau tidak atau memberontak, ya, bisa jadi marah lah, bisa jadi beringas. Kemudian ada restitusi di sini, ya, yang terakhir dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa, ya, atau diinabah lah, istilah seperti itu, atau direkonstruksi lah seperti itu. Restitusi ini berfokus pada pemulihan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar walaupun salah atau dari kesalahan sekalipun salah dijadikan pelajaran. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dan murid dan juga dengan kelompoknya. Yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Kemudian ibaratnya kita menuntut. Nah, kalau restitusi ini menuntun, ya. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, cirinya restitusi adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, untuk budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah atau di kelas kita semua, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, ada keyakinan kelas, ya. Kenapa ini ada keyakinan kelas? Nah, itu tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mungkin ini itu kan sama helm, ya, mengendari kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, pada mengikuti kegiatan itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali lagi kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian next, ada perbedaan, ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini selalu mengembalikan buku tempatnya, dalam keyakinan kelas untuk membangkitkan tanggung jawab. Kemudian dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas lebih kepada menghormati orang lain. Kemudian untuk peraturan hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai untuk siswa dan siswi murid, ya. Nah, itu tujuannya untuk menghormati orang lain dan juga berkomitmen, ya, berkomitmen. Kemudian ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ini tujuannya dalam tujuannya keselamatan, ya, menghormati orang lain, ya. Ada dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan, gitu, ya. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, kemudian bergantian, ya, atau menunggu giliran antri, gitu, ya. Itu tujuannya untuk menghormati orang lain, ya. Jadi mendahulukan yang pertama dan membelakangkan yang terakhir. Tertib.
Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, pinggir jalan, misalkan trotoar. Maksudnya itu supaya untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan ya. Kemudian next. Nah itu selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya, dan dunia berkualitas gitu. Kebutuhan dasar manusia tentunya kita itu butuh untuk dipahami ya, dimengerti, kemudian diperhatikan gitu ya, karena kita itu punya hati, punya perasaan kasih sayang ya, kemudian kesenangan, ingin bebas, kemudian juga ada sifat ingin berkuasanya ya, seperti itu. Itu tujuannya untuk survive ya, bertahan hidup begitu. Kalau nanti tertekan terus ya, kurang kasih sayang, bahaya ya. Next. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia ini kita lanjutkan 5 posisi kontrol sebagai budaya positif yang kita akan implementasikan di sekolah kita dan kelas kita. Apa saja ini? Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian kedua, kamu selalu saja salah. Nah ini kata-kata itu verbal, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Misalkan ada murid yang suka ya boyotnya, ayo boyot, membuat rasa bersalah. Nah dalam posisi kontrol ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan ning gitu ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Contohnya kata-kata yang keluar dengan lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah itu mungkin ya. Ya lembut yang tadi mungkin keras ya. Tapi endingnya tetap ya tidak baik. Kemudian ada kontrol sebagai teman. Nah guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Kemudian kalau posisi yang menggunakan hubungan baik dan humor, misalkan mempengaruhi seseorang, hal negatif dari posisi teman adalah bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi kontrol sebagai pemantau yang keempat. Jadi posisi kita selalu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau adalah peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan pencatatan data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, misalkan slip, catatan, daftar cek. Selanjutnya posisi pemantau sendiri berasal dari teori simulasi respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru
dalam mengomentari murid begitu. Ada yang kalimat ini sudah pemantau selesai. Next ada ini nanti next dulu. Langsung yang terakhir ya, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah yang terakhir ini ya, yang paling favorit ya, mungkin yang paling pas untuk penerapan budaya positif. Next dulu. Ada ini ya, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari mulai validasi ya, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Ya, dari segitiga ini ada alasan mengapa misalkan melakukan hal tersebut. Ketika murid melanggar, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan pada murid tersebut. Dan juga dalam segitiga restitusi ada nilai-nilai kesepakatan kelas ya atau sekolah. Kemudian nanti berikutnya ada pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini penting sekali ya, cita-citanya. Kemudian ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam menstabilkan identitas gitu ya. Dan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi stabil anaknya ya gitu. Ya, next untuk menstabilkan identitas di sini. Nah, anak yang merasa punya perasaan gagal karena perbuatan ya salah gitu ya, yang menjadi positif terhadap dirinya supaya ada perbaikan ya dari hal-hal kesalahan tersebut adalah ini perkataannya di sini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalkan apa yang katakan dulu, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga berbuat salah. Pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Misalkan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, bisa mungkin dikatakan seperti itu oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian ada validasi kebutuhan. Jadi dari dasar kebutuhan seperti apa untuk mengenalinya, mulai dari membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan atau need-nya seperti apa ya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Atau itu pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu? Penguasaan ya, kemudian kebebasan, kemudian butuh kasih sayang, dan juga merasa ingin diterima ya, kesenangan, atau hanya untuk bertahan hidup atau survive ya. Selanjutnya ada untuk menanyakan keyakinan ya. Nah, dalam meyakinkan anak tersebut ya, kita melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma baik lingkungan ya, ekosistem sosial kultural kita yang ada, bisa dengan nilai-nilai agama atau keluarga ya, untuk mendasari berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan oleh guru, apa nilai yang kita percaya atau keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah kita. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ya, yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, itu bisa ditanyakan kepada murid nanti. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Untuk meyakinkan itu untuk penerapan nilai-nilai budaya positif ya, sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir.
alhamdulillah mudah-mudahan materinya bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya dalam melaksanakan tugas aksi nyasa atau dispensasi positif ya gitu atau budaya positif di sekolah SDN nomor 3 ini ya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pantun terakhirnya ya, bila ada sumur di ladang bolehkah menumpang mandi, bila ada umurku panjang bolehkah berjumpa lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Nah, kalau dia merdeka mana? Ayo. Moderator ya. Sekali ini tutup dengan doa. Kita langsung Salam. oke, salam dan bahagia. Mobil, mobil. Jadi tutup dengan doa ya biar hikmat ya. Halo. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara kita telah selesai. Acara diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Al Ustadz Endar Badrus Salam. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita tadi Pak Endar Badrus Salam sudah berbagi budaya positif di lingkungan SDN Lembang Putih 1. Besok langsung Di SDN Lembang Putih 3. Beliau sudah memaparkan materinya itu sangat menarik sekali ya, tentang budaya positif yang setiap hari kita jumpai pada pembelajaran maupun pada kegiatan di luar pembelajaran. Budaya positif ini kita akan terapkan kepada siswa-siswi kita supaya pembelajaran di Indonesia itu adalah guru bergerak Indonesia maju. Alhamdulillah saya tadi menyimak dari penjelasan dari Pak Endar itu sangat menarik ya, apalagi tadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang 5 posisi kontrol guru itu adalah yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Mantap. Sebagai teman, penghukum. bisa salah nyebutkeun kayak bisa teu berpurutan. Dah. Nah, Penghukum. Itu wae. ya penghukum membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi manajer sudah satu dilewat. Dari 5 posisi kontrol guru itu adalah yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Jujur ya, sebelum tadi saya mendengarkan dari Pak Endar itu, selama ini itu saya itu sebagai guru itu hanya sebagai penghukum gitu, hanya sebagai penghukum. Nah, setelah dijelaskan dengan gamblangnya oleh Pak Endar, insya Allah saya kedepannya akan berusaha menjadi
menggunakan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Endar yang sudah membagikan ilmunya sehingga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi Pak Endar dan bermanfaat bagi kita untuk kemajuan FIB Rumah Putih 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Putih 3. Jalan santai. Jalan Rumah Putih 3. Ini Bapak Kepala dari Ketua PGRI. Oke. Nah, saya. Ambil. Kasihkan. Nih Bapak penghulu. Party people in the area, let's get to the party. Control Mr. Club.